welcome brother sister, welcome to my channel. Dan kita sedang berada di Surabaya dan sedang berada di museum Tugu Pahlawan, tempat sejarah. Intinya lokasinya ada di Surabaya dan let's go, kita langsung masuk. Ayo teman-teman, ikuti Baim pergi ke museum ini. Lihat deh, ini mobilnya Bung Tamu. Keren banget kan? Mobil buatan Jerman loh. Tahun 1956. Udah tua, tapi masih catchy. Sekarang aku mau ajak kalian masuk ke Museum 10 November. Museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat pada 19 Februari tahun 2000. Di dalamnya kita bisa lihat cerita tentang Tugu Pahlawan Surabaya. Mulai dari saat Presiden Soekarno meletakkan batu pertama sampai tugu ini berdiri megah kayak sekarang. Nah, di sini juga ada nama-nama tokoh yang ikut berjuang di Surabaya tahun 1945. Wah, banyak banget dan semua punya perannya masing-masing. Yuk, lanjut. Wih, di ruangan ini banyak banget koleksi bersejarah. Ada zona Surabaya pas proklamasi dan pasca proklamasi. Yang bagian pertama itu yang perobekan bendera Belanda yang di Hotel Yamato yang sekarang namanya menjadi Hotel Majapahit yang ada di Jalan Tunjungan. dekat sini ya mas? Ya, dekat sini. Terus kita bisa dengerin suara Bung Tama lewat radio. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Wah, dulu ini yang bikin semangat orang Surabaya buat lawan penjajah loh. Nah, ini keren banget, diorama elektronik. Jadi kayak miniatur pertempuran 10 November, kayak lagi nonton film. Tapi kecil, termasuk pertempuran di darat, udara, dan laut. Terus di sini ada juga senjata-senjata asli, bahkan ada yang masih bisa dipakai. Oh, Banyak banget senjata yang dipakai pahlawan kita. Dari bambu runcing sampai helm buat pelindung kepala. Hebat ya, dulu pahlawan kita berjuang seadanya, tapi tetap berani. Ini ada cerita tentang rumah sakit Simpang Tempo dulu. Sekarang udah nggak jadi rumah sakit lagi, tapi jadi mall. Kebayang nggak? Dulu tempat ngobatin pejuang, sekarang jadi tempat belanja. Kalau ini peta kota Surabaya zaman dahulu. Bahkan ada juga alat-alat medis yang digunakan saat itu. Ternyata zaman dulu sudah ada alat transportasi. Oh iya, ini namanya Mbok Darmortir. Beliau bantu pasukan BKR nyiapin makanan pas pertempuran. Wah, pahlawan itu nggak selalu bawa senjata ya. Ada juga yang berjuang lewat dapur. Nah, di sini juga ada perangko yang dipakai pada zaman itu. Terus, ada koleksi catatan harian, gelas, dan bendera komunitas milik Bung Tomo. Keren banget ya, barang-barang kecil tapi penuh sejarah. Oh iya, ternyata Bung Karno juga ikut andil dalam pembangunan Tugu Pahlawan loh. Jadi bukan cuma simbol, tapi benar-benar hasil perjuangan tokoh bangsa. Karena ini usul untuk diganti paku terbalik, karena kan kalau paku terbalik itu benda mati, nggak akan mati kan, Iya. semuanya dia kekal dan setiap orang yang menginjak dia akan terluka. Nah itu maksudnya agar negara kita tidak diinjak-injak terus oleh orang. oleh penjajah. Oke. Akhirnya kita udah sampai di ujung cerita. Saatnya keluar, tapi rasanya masih pengen jalan-jalan lagi. Ya, seru banget kan? Kayak
jalan-jalan, tapi sambil belajar sejarah. Teman-teman, itu tadi adalah asal-usul dari tempat ini. Dan kita tadi juga sudah menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan, terutama juga peninggalan dari Jepang. Nah, kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.